Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryati Cora SPD, nomor induk mahasiswa PPG A61123130. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Tadulako. Ayo ikut kegiatan pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di antara anak-anak sekalian yang tidak hadir? Hadir semua. Jadi alhamdulillah kalian masih diberikan oleh Allah kesehatan sehingga kalian dapat
tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan. Energi berasal dari sumber energi. Bahan bakar semakin menipis, sehingga dibutuhkan sumber energi alternatif. Energi alternatif adalah energi yang digunakan untuk menggantikan energi yang akan habis di alam. Arus air untuk pembangkit listrik merupakan salah satu penggunaan energi alternatif. Selain air, contoh lain yang termasuk energi alternatif adalah matahari, angin, panas bumi, limbah sisa tanaman pertanian, dan kotoran ternak. Sumber energi yang dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif harus ramah lingkungan. Perhatikan skema pemanfaatan energi air berikut ini. Pertama, aliran air dari waduk akan memutar turbin. Putaran turbin mengaktifkan generator. Generator akan menghasilkan energi listrik. Perhatikan ya. Kedua, energi listrik dialirkan ke pemukiman penduduk melalui kabel-kabel. Ketiga, energi listrik dimanfaatkan untuk menghidupkan peralatan listrik, misalnya menyalakan lampu, televisi, dan alat rumah tangga. Waduk dapat menampung air dalam jumlah yang sangat banyak. Energi air pada waduk dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Energi listrik tersebut digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Menjelaskan manfaat energi matahari bagi kehidupan. Kita sudah mengetahui bahwa di alam terdapat sumber energi yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui merupakan sumber energi yang tidak akan habis walau digunakan secara terus-menerus. Contohnya, air, matahari, angin, hewan, dan tumbuhan. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber energi yang akan habis jika digunakan terus-menerus. Contohnya batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Agar tidak cepat habis, kita harus memanfaatkan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui ini dengan bijak. Matahari merupakan sumber energi yang dapat diperbarui yang ada di bumi. Selain itu, matahari juga merupakan sumber energi terbesar yang ada di bumi. Berikut adalah manfaat energi matahari. Pertama, bagi tumbuhan. Energi cahaya matahari untuk membantu proses fotosintesis dan membantu pertumbuhan tanaman. Manfaat yang kedua bagi manusia. Energi cahaya matahari untuk mengeringkan pakaian. Manfaat energi matahari bagi hewan. Energi panas matahari untuk menghangatkan tubuh dan sumber cahaya alami untuk melakukan aktivitas saat pagi atau siang hari. Manfaat yang keempat bagi alam. Energi matahari untuk menghangatkan suhu bumi dan menerangi bumi saat pagi atau siang hari. Bentuk energi itu adalah
untuk panggang kue. Nah, jadi kompor itu termasuk listrik menjadi panas, ya. Udah. Angin. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, mesin cuci. Oke, sudah bisa semua. Nah, itu ya. Itu contohnya energi, sumber energi yang membentuk sumber energi, ya. Sekarang kita lanjut. Karena kalian sudah paham, kita lanjut ke sumber alternatif. Siapa yang tahu sumber alternatif itu? Belum tahu? Oke, sekarang kita pelajari, yaitu sumber energi alternatif yaitu satu matahari. Matahari itu dia sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Dia sumber energi yang paling besar. Jadi sumber energi yang paling besar. Ya. Karena apa? Sumber energi itu matahari itu dia bisa menyimpan. Untuk yang sudah pernah lihat tenaga surya? Sudah. Untuk tenaga surya itu dia bisa menyimpan cahaya matahari, ya. Jadi kalau tidak ada matahari, dia tidak, tenaga surya ini bisa dipakai karena dia hanya menghalang dari cahaya matahari. Kemudian contoh kedua, ya, buah pala itu satu untuk sumber energi alternatif itu untuk mengganti sumber yang panas. Kalau umpamanya listrik sudah mulai menganu, bisa juga kita pakai sumber energi alternatif. Bisa juga kelapa sawit. Kelapa sawit kalau bisa dia dibakar, bisa dia terbakar toh. Nah, itu termasuk sumber energi alternatif. Sudah. Jadi sudah paham? Apa itu sumber alternatif? Kemudian yang terakhir, menghemat energi ini. Ini biasanya yang sering dilalaikan oleh kalian. Hemat energi itu. Coba contohnya menghemat energi apa? Contoh hemat energi. Yang pertama, pada malam hari, kalau kalian menyalakan lampu, kalau sudah tidur, apakah lampunya dimatikan atau tidur terus? Dimatikan. Oke. Begitu juga televisi. Televisi kalau kalian malam hari nonton, begitu kalian tidur, apakah dia menyala terus? Tidak. Nah, jadi air. Setelah kalian sudah memakainya ataupun sudah membutuhkannya, sudah kalian sudah habis mandi, habis cuci piring, cuci pakaian, apakah air itu jalan terus? Tidak. Jadi dengan adanya kalian mematikan televisi, mematikan air, mematikan lampu pada waktu sudah tidur, sudah terpakai, itu termasuk hemat energi. Kalau tidak hemat energi, sebaliknya dari situ toh. Oke. Sekarang sudah paham ya mengenai sumber-sumber energi. Sekarang apa kalian sudah paham semua?
Apakah hewan seperti sapi, kambing, ayam, dan lain-lain bisa hidup di air? Nah, kalau dia bilang tidak bisa, jelaskan mengapa? Mengapa itu? Pokoknya kalau yang itu tidak bisa hidup di air. Kemudian kamu ini. Ada yang tidak paham? Ada yang paham? Ya. Kelompok satu memang paham. Ya.